Teknik menyembelih ternak sapi. Filosofi penyembelihan ternak, yaitu ternak atau sapi harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan konsep kesejahteraan hewan. Kurangi stres pada sapi seminimal mungkin, sebab stres dapat memperlambat proses pengeluaran darah pada saat penyembelihan. Keluarkan darah sebanyak mungkin. Untuk itu gunakan pisau yang tajam dan posisi penyayatan di bagian leher yang tepat, yaitu pada saluran kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi. Penyembelihan ternak sapi mengacu kepada dua ketentuan. Pertama, ketentuan teknis, yaitu teori penyembelihan slaughter. Dan kedua, ketentuan syariat Islam. Khusus untuk umat Islam tujuannya untuk mendapatkan daging yang halal dan baik untuk tubuh atau kesehatan. Penyembelihan sapi secara teoritis atau teknis. Persiapan. Siapkan area yang luas, datar dan tidak licin. Siapkan tempat penampung darah, atau dengan menggali lubang di tanah pada posisi di bawah leher ternak yang akan disembelih. Siapkan pisau slaughter untuk menyembelih setajam mungkin, dan pisau lainnya seperti pisau untuk menguliti, pisau untuk memotong daging dan lemak bucer knife atau klepper knife, kampak untuk memotong tulang, karena masing-masing pisau mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Langkah pertama, rebahlah sapi yang akan di tempat yang sudah disiapkan, yaitu tempat luas, datar dan permukaan yang tidak licin atau becek. Langkah kedua, siapkan pisau khusus untuk menyembelih, setajam mungkin, agar proses penyembelihan berlangsung dengan cepat, sehingga ternak sapi tidak lama merasakan sakit. Pisau atau golok yang digunakan untuk menyembelih adalah pisau khusus. Bentuknya melengkung keluar, lihat gambar. Panjangnya minimal 1,5 kali lebar leher sapi atau kurang lebih 30 cm. Selain itu ada standar pisau yang digunakan untuk menyembelih, yaitu terbuat dari bahan stainless steel sehingga bebas dari karat. Sebab pisau yang berkarat dapat bereaksi dengan daging dengan cara meninggalkan logam berat pada daging. Selanjutnya daging yang mengandung logam berat dapat menyebabkan gangguan ginjal dan menyebabkan kanker. Pisau harus dalam keadaan bersih atau higienis, agar bebas dari mikrobia. Karena mikrobia yang ada di pisau dapat mencemari daging. Daging dan darah merupakan media tempat yang baik untuk berkembang biaknya kuman penyakit. Pisau harus tajam untuk mempercepat proses penyembelihan sehingga dapat mengurangi rasa sakit ternak dan irisan bekas sayatan menjadi lebih halus. Contoh beragam jenis pisau yang digunakan dengan fungsi yang berbeda-beda, mulai dari pengulitan, mengiris daging dan lemak, memotong tulang, dan sebagainya. Langkah ketiga, rebahlah sapi di tempat yang sudah disediakan, dengan posisi kepala menghadap kiblat. Dan sebelum melakukan penyembelihan secara syariat Islam, juru sembelih halal atau disingkat juleha, tentunya wajib mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga posisi atau peranan juru sembelih halal dalam kurung juleha sangat krusial atau sangat penting, sebab menjadi gerbang daging itu halal atau haram. Bila para juleha salah dalam menyembelih, maka hewan yang disembelih menjadi haram hukumnya. Langkah keempat, yaitu lakukan penyayatan atau pemotongan pada leher ternak. Usahakan dengan sekali gerakan, bukan dengan cara digesek-gesek. Untuk itu diperlukan pisau yang sangat tajam, tenaga yang kuat, dan ketenangan. Posisi penyayatan yaitu di pangkal leher, tempat urat atau ujung leher. Di tiga tempat tersebut kerongkongan, tenggorokan, serta urat leher berada. Langkah kelima, setelah disembelih, angkat atau gantung kedua kaki belakang sapi setinggi mungkin. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan darah sebanyak mungkin pasca penyembelihan. Langkah keenam, yaitu mengikat saluran pencernaan pada lambung depan, yaitu area retikulum atau esophagus dan area anus. Tujuannya adalah agar fases dalam kurung kotoran ternak tidak berceceran atau berbaur dengan daging. Langkah ketujuh, dengan posisi kaki belakang di atas, yaitu masih digantung. Lakukan pengulitan. Pengulitan menggunakan pisau khusus, yaitu bentuknya melengkung pada bagian ujungnya. Tujuannya untuk mengurangi resiko menyayat atau merusak kulit, karena sebenarnya yang disayat bukan daging dan kulit, tetapi lapisan subkutis, yaitu jaringan pembatas antara bagian kulit dan bagian daging. Langkah ke-8, selesai pengulitan, pisahkan atau keluarkan semua organ dalam seperti usus, jantung, hati, paru-paru, dan sebagainya, dan masukkan ke dalam tempat terpisah seperti kantong plastik, baskom, dan sebagainya. Langkah terakhir yaitu memotong tulang dan mengiris daging serta organ dalam lainnya dan memasukkannya ke dalam tempat yang bersih yang sudah disediakan dan siap untuk dibagikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.